Wahai para honorer calon pelamar P3K 2023, data ini jangan disepelekan. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG, channel yang menginformasikan informasi terupdate terbaru seputar P3K ataupun honorer, baik itu juga tentang pelamaran CPNS 2023 dan juga pembahasan soal-soal. Baik sahabat belajar, sebelum kita untuk melanjutkan informasi ini, jangan lupa seperti biasanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar informasi terbaru bisa sahabat ikuti. Yang baru bergabung, selamat datang, dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Terima kasih sahabat semua. Langsung saja kita bacakan. Wahai para honorer calon pelamar P3K 2023, data ini jangan disepelekan. Bagaimana dengan data yang dimaksud untuk para seluruh honorer peringatan keras atau yang tidak bisa disepelekan bagi semua pelamar P3K 2023? Para non-ASN atau honorer calon pelamar P3K 2023 harus mempersiapkan diri agar harapan menyandang status sebagai ASN bisa terwujud. Benar, itu semua harapan dari kita honorer semuanya. Jangan terlalu percaya diri alias pede karena menganggap jalan honorer menjadi P3K begitu mulus. Nah, ini suatu peringatan yang dibuat honorer yang dimana terupdate pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Informasi terbaru peringatan, informasi terbaru untuk peringatan kepada seluruh honorer agar tetap hati-hati. Harus diingat bahwa banyak juga honorer yang gagal alias tidak lulus seleksi P3K 2022. Di Pemprov Sulawesi Utara misalnya, dari 2.100 peserta seleksi yang lulus hanya 1.510 orang. Ada 2.100 orang yang mengikuti tes ini, namun yang lulus dan diterima hanya 1.510 orang, dan 600 lebih peserta yang tidak diterima, kata Wakil Gubernur Sulut Stephen Kandov di Manado pada acara penyerahan SK P3K Selasa. Pada seleksi P3K 2023, Pemprov Sulut mendapatkan jatah formasi sebanyak 1.100. Stephen berharap honorer yang belum lolos seleksi 2022 agar mempersiapkan diri dengan matang sehingga bisa terakomodasi. Wagub Sulut mengatakan sebanyak 1.510 tenaga P3K yang dinyatakan lulus harus bersyukur. Tuhan memberikan berkat kepada kalian. Karena itu berkat Tuhan jangan disalahgunakan, pesan Wagub Stephen. Dia berharap tenaga P3K menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi serta pengorbanan, apalagi 1.000 lebih diantaranya adalah guru. Wagub ke-6 Sulut tersebut mewanti-wanti agar P3K yang telah menerima SK berhati-hati, jangan langsung menerima tawaran, terutama utang. Harus berhikmat, jangan jadi pemuja uang, tetapi jadi orang yang berhati-hati dengan uang, baik mendapatkan dengan jujur dan membelanjakan dengan hikmat, katanya. Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 tersebut menegaskan apabila ada P3K yang memiliki dipindah tugaskan harus dipecat. Anda direkrut di posisi Anda sekarang, jangan kacang lupa kulitnya. Harus bersyukur Anda bisa diterima menjadi P3K di sekolah Anda mengabdi di situ. Tolong perlihatkan prestasi, apalagi kontrak kerja ini selama 5 tahun. Setelah itu dievaluasi. Harus ada perubahan moral, menjadi contoh masyarakat dan role model di masyarakat. Begitu pesan Wagub. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pernyataan terbaru ditunjukkan kepada para calon pelamar CPNS dan P3K 2023. Azwar Anas menghimbau para calon pelamar CPNS 2023 agar menyiapkan diri serta memperhatikan persyaratan umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. Usia pelamar sudah kita update pada video sebelumnya.
Begitu juga dengan jabatan sesuai dengan ijazah, begitu juga dengan kualifikasi pendidikan SMA, D3, dan S1, bahkan jurusan yang lainnya, dan lain-lain. Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau P3K? Artinya di sini pelamar harus hati-hati, sedetail mungkin melihat formasi CPNS atau P3K yang harus dipilih. Karena ada juga untuk formasi CPNS umum, ada juga untuk formasi P3K yang umum. Nah, nantinya para pelamar dihimbau agar tetap hati-hati dan bisa menimbangi lokasi ataupun jurusan tempat yang akan dipilih sebagai formasi CPNS 2023. Itulah yang dihimbau oleh Menteri Anas di Jakarta pada Rabu tanggal 30 Agustus di situs resmi Kemenpan RB. Baik sahabat semua, sampai di sini informasi yang bisa kita sampaikan kepada sahabat semua. Tetap semangat pada saat ini sedang persiapan untuk lolos menjadi P3K ataupun ASN. Begitu juga dengan CPNS ASN. Sahabat belajar, salam sukses.